Nih kalian bisa lihat ya, ini burungnya jinak. Biasanya orang itu bilang kalau burung jinak itu sulit untuk dimandikan dalam kerambah. Apakah itu semua burung jinak tidak mau mandi dalam kerambah? Jawabannya juga tidak. Tetapi salah satu penyebab burung itu sulit untuk mandi dalam kerambah, ya salah satunya ya jinak seperti ini gitu kan ya. Kalau dia jinak ini biasanya saat kita suruh dia masuk ke dalam kerambah, dia itu malah ngelawan. Nah, itu akhirnya orang-orang ini jadi males mau mandiin dia dalam kerambah ya. Lihat nih, jinak kan burungnya? Tuh. Oke. Nanti lihat ya, ini akan aku masukkan ke dalam kerambah. Kebetulan dia pas waktunya mandi. Nah, contohnya seperti ini ya. Tuh kan agak males dia mau masuk ke dalam kerambah. Ini kan agak sulit kita mau usir dia masuk ke dalam kerambah. Nah, caranya gimana kita bikin dia takut? Terserah deh teman-teman mau pakai apa. Nah, kalau dia ini pokoknya asal saya kasih karpet gitu ya, dia langsung mau masuk dalam kerambah. Tuh, dia masuk kan? Setelah dia sudah mau masuk dalam kerambah, burung yang terbiasa mandi dalam kerambah tentu saja mau dia jinak, mau dia giras, ya dia tetap aja dia mandi. Karena dia tahu bahwa saatnya dia mandi dan mandi yang enak itu di dalam kerambah. Artinya apa? Karena ini kan kebiasaan ya. Memang kita didik burung itu dibiasakan mandi itu di dalam kerambah, bukan di dalam cepuk minum gitu loh. Burung yang terbiasa mandi di dalam cepuk minum, dia sudah merasa nyaman, enak. Akhirnya sewaktu kita masukkan dia di dalam kerambah, dia itu ragu. Yang jelas dia takut lah ya. Karena itu sesuatu yang dia anggap sesuatu yang tidak nyaman. Itu tadi ya, karena kebiasaan. Oke, sekarang gini ya, kalau memang burungmu itu tidak mau mandi dalam kerambah, ini kan tentu saja perlu diajari. Langkah-langkah awalnya itu bagaimana untuk supaya burung sewaktu diajari nggak lama-lama, cepet ya. Dan ini memang sebenarnya memang kalian tuh butuh telaten ya saat menghadapi burung yang seperti ini, di mana burung itu yang sulit atau tidak mau mandi dalam kerambah. Oke lah ya, langsung aja langkah awalnya. Satu, kasih cepuk minum itu jangan terlalu besar. Kasih cepuk minum itu yang kecil saja ya. Yang ukurannya 50 mili itu saja sudah cukup. Kamu kasih itu untuk setiap hari itu ya, itu tidak akan habis. Sehari itu tidak akan habis 50 mili. Entah itu dia makan full EF atau dia makan fur. Aman pokoknya ya. Nah, dengan cepuk kecil ini, maka burung itu akan, dia walaupun akan mandi dalam cepuk, dia tidak akan merasa puas. Karena hanya mukanya saja yang akan terbasahi. Ya, tentu saja untuk tubuhnya tidak, ekornya juga tidak. Hanya kepalanya saja. Itu satu ya. Terus dua, untuk burung yang awal mau kita ajari mandi dalam kerambah, usahakan itu jangan di pagi hari, di mana suhu tubuh dia masih sangat masih sangat drop ya, belum dalam kondisi suhu tubuh yang ideal. Artinya dia tidak akan mau mandi di saat dia masih merasa kedinginan. Itu. Nah, kamu bisa jemur dulu. Setelah dijemur, angin-anginkan jarak setengah jam, baru nanti kamu ajari dia mandi di dalam kerambah. Untuk ngajari burung mau masuk dalam kerambahnya, itu kamu bisa pancing pakai jangkrik ya, atau kamu bisa takut-takutin dia pakai kayu kah atau apapun yang bikin burung itu akhirnya takut untuk dia bisa masuk dalam kerambah.
Terus untuk awal saat kamu ngajari burung itu mandi dalam keramba, usahakan tempatnya itu jangan tempat yang sempit ya. Ya, tempat di mana kamu mau kasih mandi keramba itu jangan tempat yang sempit. Tempat yang cukup lapang, ya, syukur-syukur luas dan tidak terlalu terang atau gimana ya. Terkena sinar matahari lah, jangan ya, karena dia tidak akan mau nanti malahan kalau terkena sinar matahari itu tadi. Oke, tempatnya di tempat yang agak terbuka ya, terus agak luas, tempatnya teduh. Kamu pancing pakai jangkrik atau kamu takutin supaya dia mau masuk dalam keramba. Setelah dia masuk dalam keramba, karena tadi ya sempat kamu ada jemur sebelum burung kamu ajari mandi dalam keramba, ya kan? Kan kamu udah angin-anginkan ini, jadi nanti supaya tidak drop juga yang tadinya terlalu panas mungkin ya, suhu tubuh dia meningkat sehingga terus kamu langsung dinginkan, nanti juga dia tidak bagus nanti untuk burungnya ya. Oke lah, nanti dia akan terangsang atau terpancing untuk mandi saat dia melihat air. Kalau memang dia masih takut, dia masih ragu untuk main air nih tadi, yang awal-awalnya ini kan burung pasti akan nyicip-nyicipi toh. Pertama minum-minum dulu ya, setelah itu dia nanti ada apa? Mainan air. Setelah mainan air dia nanti akan lihat bawah dan dia akan turun. Kalau itu memang tidak mau, benar-benar tidak mau, kamu bisa awali dengan kamu semprot sedikit saja, tipis-tipis, semprotnya ke atas biar nanti buih itu jatuh ke bawah. Setelah buih itu jatuh ke bawah, membasahi dia, paling tidak ada titik-titik air ya yang ada di kepala dia, itu akan merangsang dia juga untuk dia mau masuk atau mandi dalam keramba itu. Gitu ya. Sebenarnya ini mudah. Ini kan sebenarnya gini teman-teman, burung yang takut mandi dalam keramba atau dia tidak mau mandi dalam keramba itu karena tidak biasa. Karena dia ragu, karena dia masih takut. Tapi kalau burung itu sudah merasa nyaman dan memang kita tertibkan, kita biasakan dia mandi dalam keramba, itu tidak ada ceritanya kok burungmu itu tadi kok mandi dalam cepu. Karena dia itu sudah tahu, hal yang dia ingat itu mandi yang enak, mandi yang nyaman, mandi yang klimak, itu mandi dalam keramba. Nah, waktu kita ngajari ini loh, ini memang butuh proses, butuh waktu dan telaten. Ya kayak kita ngajari anak kecil. Tidak semua anak kecil itu kita ajari langsung bisa. Pasti juga butuh proses. Cepat atau tidaknya itu tergantung pada kecerdasan. Ya sama saja, burung begitu, orang juga begitu. Yang penting dalam ngajari ini jangan mudah putus asa. Ya, kamu kan tahu, kamu harus tahu dan kamu harus sadari bahwa burung itu kok dia nggak mau mandi dalam keramba itu karena dia belum terbiasa dan dia masih ragu dan takut mandi dalam keramba. Itu saja yang kamu jadi pegangan. Artinya apa? Ini yang akan jadikan kamu semangat ya untuk ngajari burung. Karena semua itu butuh proses untuk ngajari dan membiasakan itu. Harus telaten pokoknya. Itu tadi, yang penting udah tahu kan kalian ya cara-caranya gimana. Saya ulangi lagi cara-caranya. 1, kasih cepuk kecil saja. Artinya supaya yang burung biasa mandi dalam cepuk, setelah air cepuk itu tadi kita tambah atau kita ganti, dia langsung mandi. Nah ini udah nanti jadi kebiasaan. Nah itu kamu kasih aja cepuk yang kecil pokoknya. Kecil 50 mili lah, nggak usah terlalu penuh sampai luber juga enggak ya. Separoh aja atau 20 mili, 25 mili itu ya. Itu untuk sehari itu udah cukup. Serius tuh, percaya deh omongan saya, itu udah cukup. Nah kenapa kamu kasih cepuk yang kecil? Supaya burung itu saat dia, burung murai batu itu suka mandi loh sebenarnya. Artinya kalau burung murai batu tidak suka mandi, ini kelainan nih burung. Dia ini umumnya burung murai batu pengennya mandi. Tapi ya itu tadi karena faktor ketidakbiasaan dia ya. Mandinya sukanya itu kok kebiasaan dalam cepu, akhirnya dia suka mandi dalam cepu. Kalau cepu itu kamu bikin kecil, maka dia akan kesulitan untuk mandi maksimal. Ya, dia nggak bisa klimaks. 1 itu, cepuknya kamu ganti yang kecil. 2, ngajari burung mandi itu jangan kamu mandikan di pagi hari. Ya, terkecuali untuk settingan jangka panjangnya. Ini kan beda lagi.
sekarang ini kan kamu lagi ngajari burungmu untuk mandi dalam keramba. Kalau kita sudah bicara tentang settingan, artinya burungmu yang sudah terbiasa mandi dalam keramba, baru kamu setting nantinya, karena dia udah biasa nih mandi dalam keramba. Terus kamu setting untuk mandi pagi, is okay. Karena dia sudah terbiasa, itu juga dia pasti akan mau mandi. Tapi kalau masih belum terbiasa mandi dalam keramba, ya jangan kamu mandikan di pagi hari, di saat suhu tubuh dia masih dingin. Gitu ya. Itu, kamu coba panaskan dulu. Setelah dipanaskan, kamu angin-anginkan. Tunggu sampai 30 menit lah. Setengah jam ini baru kamu mandikan burung itu di dalam keramba. Mulai proses ngajari tingkat berikutnya. Nah, burungmu kalau belum mau masuk dalam keramba, kamu bisa pancing pakai jangkrik. Kalau burung itu nggak mau pakai jangkrik, mungkin karena burungnya jinak gitu ya, kayak burung ini tadi. Toh juga dia mau masuk dalam keramba dan sekarang dia juga mau mandi dalam keramba. Kamu takutin aja dia, pakai tangan kek, pakai kayu kek, atau pakai apapun yang bikin dia mau terbang masuk ke dalam keramba. Terus gini teman-teman, ada lagi ya. Nih, ini kok lupa ini. Saya ini kalau bahas sesuatu kan nggak pernah pakai skrip ya. Jadi ya otodidak aja ya. Gini. Ini kan sangkar ya. Kamu tahu ini sangkarnya ini nih enak di sini nih. Nih gini nih. Ini kan sangkarnya ini kan rujinya 111 ya. Ini pintunya segini nih. Mana tuh pintunya ya? Mana pintunya? Oh ini nih. Ini pintunya. Nah, pintunya ini kan kecil ya. Kalau dia 11 itu kecil. Nah, kamu kalau untuk burung-burung yang masih belum biasa mandi dalam keramba, cari aja sangkar atau tempatkan dia di sangkar yang 212. Ya, ininya agak lebar nih pintunya kalau yang pintu 212. Oke, itu sangkarnya pakai yang jenis seperti itu. Lihat nih dia mandinya seneng tuh ya. Tuh kan ya. Itu biar dia lebih mudah untuk masuk ke dalam keramba. Kalau pintunya kecil memang agak kesulitan. Atau kamu juga bisa nanti sewaktu mungkin karena ada hanya satu itu sangkarnya ya, kamu bisa kasih tangkringan lagi di dekat pintu. Kalau untuk yang pintu-pintu kecil seperti ini, itu ya, udah nanti dia masuk dalam keramba. Setelah dia masuk dalam keramba ini, nanti kamu bisa apa? Kasih dia itu semprotan air tipis-tipis saja. Kalau memang dia tidak mau masuk ke dalam airnya ya, kamu semprot dari atas biar nanti efeknya turun ke bawah. Dia akan, ini untuk fungsinya merangsang supaya dia cepat untuk mau mandi. Kayak gitu ya. Sudah paham kan ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.